Seorang advokat itu bersumpah. Pertama itu menyatakan bahwa saya bersumpah akan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam menjalankan profesi. Profesi itu maka termasuk salah satunya adalah memberikan advokasi sosial. Advokasi sosial itu salah satunya itu adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga silah kelima tentang keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia atau kesejahteraan itu bisa terwujud. Maka di zaman sekarang, di zaman terjadinya pandemi corona, seorang pengacara harus turun untuk menjadi contoh, menjadi teladan atas dasar sumpah yang dia ucapkan di dalam kitab sucinya dia ketika diangkat sebagai seorang advokat. Hari ini saya mendapatkan kabar dari tim di Rumah Pancasila, Mas Daniel namanya. Ada 3 orang janda tua di daerah Mangkang yang membutuhkan bantuan karena mereka belum tersentuh bantuan dan hidupnya sebatang kara. Oleh karena itu, hari ini tim Rumah Pancasila bersama saya meluncur ke sini, bawa masker supaya jangan menular, sama ada bawa juga semprotan tangan di dalam tas untuk menjalankan kegiatan hari ini ke rumah 3 janda tua. Ikuti terus perjalanan saya sama tim. Mbak, siang. Waalaikumsalam. Napa sing jalur kula pun pejah. Oh, lah jenengan kerjane napa? Kula kerjane ngrangsak. Rongsok. Pados botol kali kerdus. Oh, golek botol karo kerdus. Lah sedina etoke piro, Mbah? Nggih mboten mesti nek rame nggih kalih sak, nek sepi nggih sak-sak. Oh. Nek seminggu sekali dijual niku hargane pinten, Mbah? Asale gangsal 12.000. Oh, 15.000. Nah, sahabat Rumah Pancasila, mbahnya ini kerjanya cari rongsokan. Ya toh? Botol sama kerdus. Nanti dikumpulkan setelah seminggu dijual. Nah, 15.000. dijual rata-rata dapatnya 15.000. Berarti beli tempe 2.000. buat beli tempe 2.000. Terus beli berasnya berapa? Berasnya dikasih orang-orang lebaran. Oh, lebaran dikasih orang. Lebaran kemarin. Ya. Oh. Bah, dapat bantuan dari pemerintah enggak? Belum. Jenengan punya KTP? Punya. Asmone sinten? Butuh yang. Butukiem. Sahabat Rumah Pancasila. Mbah Tukiem ini saya tanya umurnya berapa, enggak tahu umurnya. Tapi punya KTP. Nanti kita lihat di KTP-nya umurnya berapa. Belum mendapat bantuan pemerintah sama sekali. Belum. Kalau beras sembako dapat sama orang-orang. Oh. J. Saya harus pakai masker ini karena takutnya justru saya yang menularkan penyakit kepada mbah yang sudah tua ini. Karena yang sering di luar saya. Sedangkan mbahnya ini lebih sering di rumah. Makanya nanti setelah saya pegang KTP ini juga nanti saya semprot biar mbahnya tidak terkena virus dan lain sebagainya. Lahirnya tahun 65. Ora mungkin iki. Iki mesti keliru KTP iki. Mosok baraanmu. Ndak mungkin iki. Aslinya mana tuh, Mbah? Jenengan? Aslinya Gebangang Pencar, Pagaruyung. Oh, Pagaruyung ya. Nah, kabupatennya Kendal. Oh, Kendal. Lah terus di sini sudah berapa lama? Manggon di sini udah 40 tahun. 40 tahun? Iya. Anaknya pinten? 1. Di mana sekarang? Kerjanya tukang batu di Koramel. Oh, tukang batu. Iya. Filsuf Nietzsche sama Ayn Rand itu paling tidak suka itu memberikan bantuan kepada orang. Karena mereka berdua mengatakan bahwa kalau memberikan bantuan kepada orang itu menjerumuskan orang kepada kesengsaraan. Karena membuat mereka jadi malas bekerja
sehingga kemudian tidak bisa mengembangkan dayanya untuk membangun dirinya menjadi lebih baik. Maka mereka berdua berpendapat bahwa membantu orang itu sama dengan membawa mereka kepada neraka dan kita memiliki kesalahan besar, dosa besar di muka bumi. Itu betul dan saya sependapat dengan mereka, tetapi membantunya harus melihat kepada kondisi. Maka setelah kami datang dengan Mbak Tukiem ini, kita tanya, ternyata tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, hidupnya sendiri, hanya rongsokan pekerjaannya. Pernah dapat bantuan dari Rumah Pancasila? Ah, pernah sekali. Dikasih Mbak 1 kali 100 Sama sembako ya, datang ke sini kasih ya. Iya. Nah, tapi kami melihat bahwa betul beliau ini memang butuh untuk dibantu. Inilah bagaimana kita berpartisipasi gotong royong untuk membangun Indonesia Kalau lebih baik. saya dapat bantuan, saya masih kerja orang sok terus. Masih kerja. Iya. Lah saiki duitnya akeh ora? Mboten duwe-duwe. Ora duwe iki. Mboten. Lah duwene piro saiki? 20.000. Wah, ibunya ini masih punya uang 20.000 rupiah. Ah. Ini gajiannya itu, gajian. Nah, ini Mbak. Hanya tinggal 20.000, sekitar 30.000 lah. Iya. Ah, sekitar 30.000. Beli tempe tadi 2.000. Nah, maka Mbak Tukiem berhak mendapatkan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Ini bukan uangnya kami ya, sahabat Rumah Pancasila. Kami selalu berharap bahwa rezeki kami itu hanya ketika kami pakai untuk makan minum. Sisanya yang kami bawa itu kami selalu beranggapan bahwa itu adalah rezeki orang lain yang harus kita cari dan kita bagi kepada mereka. Itulah cara bagaimana kita hidup di negara yang kita namakan Pancasila. Maka dalam rangka wabah corona, menjalankan sumpah jabatan saya sebagai seorang advokat yang harus mengamalkan Pancasila, kode etik advokat yang harus bertakwa kepada Tuhan dengan menjalankan profesi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ibu, ini dari Rumah Pancasila, uang 250.000 dipakai buat beli lauk. Beli tempe. Ya, beli tempe. Karena berasnya banyak ini Mas Tafsir. Sama sahabat Rumah Pancasila bisa. Saya dari orang kampung, dari Ini? Pancasila masih utuh. Mbahnya berasnya masih utuh, masih 1 karung. Belum dimasak. Nah, belum dimasak. Kalau ini kan dari sana udah penuh, jadinya nggak bisa. Oh iya, berasnya masih banyak ini, sangat banyak. Uang buat beli lauk aja ya Mbak ya. Ini masih di Mangkang, kita ke tempatnya Ibu Suhartiningsi, Mbah Suhartiningsi, Nenek Suhartiningsi. Hidupnya sendirian, sebatang kara ya Mas Lala ya? Umur berapa dia? 65. Mbah Suhartiningsi. Ah, ini ketemu mbahnya di sini. Karena beliau di rumah terus, saya sering di luar, maka saya tidak boleh berdekatan. Namanya menjaga jarak supaya tidak terkena virus corona. Rumahnya ini hanya seluas 1,5 meter kali 1,5 meter kayaknya. Ya Mbak ya? 1,5 meter kali 1,5 meter. Lah terus makannya dari mana? Ya, dulu sih suka pijet, tapi Iya iya. setelah ada corona, Nggak bisa pijet, nggak kerja sama sekali, tidak punya penghasilan. ya, Punya KTP, dikasih bantuan pemerintah nggak? iya, Dapat tuh dari pemerintah setiap bulan? baru sekali, Baru sekali. ya, Duit atau beras? Berapa banyak?
600. Oh, BLT. Iya. Sahabat Rumah Pancasila, Bu Suwartiningsih ini hidupnya sendiri di sini. Dan yang unik itu pemerintah melalui presiden dan lain-lain selalu mengatakan bahwa bantuan yang diberikan setiap orang 600.000. Kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Betul, yang disalurkan 600.000 per nama, tetapi ketika masuk di kampung-kampung itu, kadang satu RT yang terdiri dari 45 kakak, itu yang mendapatkan itu hanya sekitar 6 orang. Lah, padahal yang susah itu bisa 20 orang. Akhirnya RT mengumpulkan seluruh warga, kemudian disepakati baginya seperti apa, maka mereka yang berkekurangan ini dibagi. Jadi bukan satu orang 600.000. Ini harus untuk ditindaklanjuti, kebijakan ini harus dirubah sehingga benar-benar sesuai dengan perintah Pancasila, perintah Undang-Undang Dasar 45, semua warga dan fakir miskin harus dibiayai oleh negara, makan minumnya. Mau tidak mau, apalagi di zaman corona seperti saat ini. Nah, Mbak Suwartiningsih, kita sudah cek ada KTP, pernah menerima bantuan, tapi bantuannya hanya sekali, BLT memang, hanya 300 karena harus dibagi lagi dengan orang lain. Maka dari Rumah Pancasila, Bu, ini kita ada bawa dana, tidak banyak, 250, Ibu bisa pakai untuk beli beras, beli ya. Udah, nggak usah nangis. Nanti mungkin setiap bulan, Mas Eko kesini ya, tolong dicek ya. Ibunya ini karena dia hidupnya sendiri, sekarang dia nggak bisa kerja. Terus bantuan dari pemerintah baru dapat sekali juga. Nggak bisa kena tukang pijet ya, pijet anak gitu ya, pijet orang capek. Iya, nah, maka nanti dari Rumah Pancasila Mas Eko itu tiap bulan nanti ikut bantu-bantu, Bu, sampai bisa pekerjaannya normal lagi. Nah, kalau sudah normal lagi, Ibu sudah bisa kerja, lah Ibu sudah bisa hidup lagi sendiri. Tapi kalau belum, nanti kita dari Rumah Pancasila tiap bulan. Ya, J. Itulah makna menjadi advokat, sumpahnya mengamalkan Pancasila seperti ini. Oke? Oh, lontong ya? Kok enggak pada pakai masker, Bu? Dekat-dekat gitu. Pak ini baru yang ini ya. Mas. Padahal Ya Allah, Mas. Pak Hendi sudah perintah pakai masker, itu mereka enggak pakai masker semua. Tak kasih masker, Bu. Kalau kumpul-kumpul itu harus pakai masker. Nun sewu. Makasih ya, Ini, Bu. Pak. Ye. Bu, Bapak, kita nyuwun pamit. Silakan menikmati lebarannya sama-sama, matur nuwun bareng. Nah, sahabat Rumah Pancasila, sebenarnya masih ada satu lagi yang harus kita datangi, tapi setelah tadi kita bicara-bicara, yang satu ini secara segi ekonomi sebenarnya masih mampu, dia hanya memiliki kelainan mental. Sehingga kami memutuskan untuk hari ini cukup 2. Rencananya besok itu tadi saya sudah dapat laporan ada sekitar 9 kakak yang akan kita kunjungi besok di daerah perbatasan Semarang Demak. Jadi hari ini dari 3 rekomendasi yang diberikan Mas Daniel, Mas Lala, sama Mas Joko, ternyata hanya 2 yang memenuhi syarat untuk kita memberikan bantuan, karena itu memang rezekinya mereka yang harus diserahkan pada mereka. Sedangkan yang satunya tidak jadi saya simpan kembali. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu dengan yang lebih membutuhkan. Bagi seluruh advokat di Indonesia, jangan lupa sumpah Anda, sumpah kita bersama-sama adalah mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kode etik kita adalah bertakwa kepada Tuhan, sekaligus mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka jangan lupa di saat seperti wabah saat ini maupun nanti di saat kembali baik, tugas utama kita sebenarnya bukan di pengadilan, tetapi mengajarkan, menjadi teladan untuk saling berbagi, sehingga
Gotong royong yang diperintahkan Pancasila akan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang apapun. Salam Pancasila dan salam Indonesia sehat untuk kita semua. Sajadah kami bersujud dalam hikmat dan doa. Tuhan kabulkanlah doa kami.